Oke, ini ya dapat kabar kita bahwasanya ada ricuh lagi guys. Jadi banyak sekarang terjadi, bukan sekarang saja, dari dulu juga banyak terjadi gitu kan. Supporter itu ricuh. Nah, jadi ini supporter ricuh ini ada siklusnya guys. Ada dia supporter bentrok sesama supporter. Ya kan, supporter bentrok dengan sesama supporter. Yang lebih unik, supporter dengan supporter ini antar satu klub. Nah, ini contoh nih PSMS nih. PSMS, supporter PSMS bentrok dengan supporter PSMS. Contoh nih MU. MU, supporter MU bentrok sama supporter MU. Nah, ini ada juga terjadi siklus kayak gini nih. Makanya agak aneh nih kita ngeliat nih. Kita nih saudara, tapi kita saling bentrok, saling lempar-lemparan. Itu yang pertama nih, siklus pertama bentrok antar supporter. Yang kedua, yang sering terjadi itu bentrok supporter tetapi beda tim. Contoh PSMS dan Persiraja. Persiraja nggak suka dengan supporter PSMS, mereka lempar-lemparan, bentrokan, adu jotos dan sebagainya. Atau PSMS yang nyerang, kan gitu kan. Misalnya main di teladan nih, ada supporter Persiraja, wah bentrok, itu. Jadi ada dua model. Pertama, antar supporter dengan supporter. Supporter ini satu klub. Antara PSMS dengan supporter PSMS dan supporter PSMS. Yang kedua, antar supporter tapi beda klub. Contoh kayak Persiraja dengan PSMS. Nah, yang ketiga ini kan supporter dengan official. Nah, jadi official pun terbagi dua nih. Ada official lawan atau official kawan. Dalam artian lawan ini contoh kayak PSMS tuh. Lawan Persiraja Banda Aceh di Stadion Harapan Bangsa. Itu supporter tuh. Supporter bentrok, kan, supporter ricuh. Jadi bukan bentrok, maksud aku ricuh. Supporter ricuh melempari official dan pemain PSMS, kan. Nah, itu kan ricuh loh. Baru ada juga supporter PSMS melempar official atau pemain PSMS juga ada juga kayak gitu. Nah, jadi ricuh ini ada banyak macam, tapi yang sering terjadi antar supporter kedua belah tim. Nah, ini terjadi baru ada lagi ricuh antar dua pemain, dua belah tim, baik official dan pemain. Nah, jadi banyak kategori recok atau ricuh di persepak bola Indonesia. Kita bahas dulu yang di PSMS. Kalau yang di PSMS ini kan kemarin berbuntut daripada serinya PSMS 0-0 gagal mencuri poin penuh. Ya, padahal itu kita main di kandang tapi gagal memanfaatkan peluang sehingga kita harus puas dengan skor 0-0. Padahal main di kandang nih lawan PSPS Pekanbaru. Padahal kalau misalnya kita menang lawan PSPS Pekanbaru, kita sudah mengunci satu tiket babak 12 besar sehingga tidak perlu untuk pertandingan terakhir, kan gitu. Tapi ya itulah, kita nggak rezeki, banyak peluang dari Ihsan, dari Jose, tapi semua masih gagal. Sehingga kita mesti puas berbagi poin 1 poin. Nah, disitulah puncak kemarahan daripada oknum. Aku nggak bilang supporter PSMS siapa ya. Yang jelas ini oknum. Karena banyak juga supporter PSMS itu yang tetap tidak anarkis, tetap di barisannya, tidak pergi kemana-mana. Ya betul-betul hanya menonton dan hanya memberikan support, tidak turun ke lapangan. Nah, jadi aku tidak membilangkan itu. Jadi aku bilang oknum. Jadi ada nih sebagian oknum daripada supporter PSMS yang terjun ke lapangan. Tapi salahnya banyak pula ini yang terjun ke lapangan ya kan. Dan aku lihat ada pula dari video ricuh itu yang di bawah umur yang supporternya. Ada supporter-supporter yang di bawah umur yang terjun ke lapangan dan memberikan kegaduhan gitu kan. Bahkan tidak sedikit juga ada yang merusak fasilitas stadion. Nah, ini kan sangat kita sayangkan selaku supporter PSMS Medan, selaku pendukung Medan. Apalagi kita kan ini disoroti nanti ketika kayak gini. Ketika ada terjadi kericuan ini, maka kita akan jadi bahan sorotan sama tim-tim lain, sama supporter-supporter lain. Khususnya yang paling menyoroti kita itu adalah Persiraja Banda Aceh. Supporter Persiraja Banda Aceh itu sangat perhatian dengan supporter PSMS, dengan skuad PSMS, dengan tim PSMS, dengan apapun berita tentang PSMS. Jadi kalau misalnya kita buat kayak gini, ini kan jadi orang supporter Persiraja kan tertawa terbahak-bahak gitu ya kan. Alah, kalian gaya aja, kalian ngomong SDM paling tinggi, pasti gitu supporter Sriwijaya.
Kan SDM paling tinggi kalian ngejek-ngejek supporter Persiraja Banda Aceh, nggak bisa lah kayak gini, kampungan dan sebagainya. Seri aja pun kalian emosi, apalagi menang kami ya gitu kan. Ini kita kejadian, kita seri pun emosi. Kejadian kan, makanya sayang juga nih kita ini bisa hal terjadi. Tapi kita nggak bisa nyalakan sepenuhnya oknum-oknum ini. Bisa jadi kalau aku lihat ya, ini perspektif kita sebagai penonton yang tidak anarkis. Dari perspektif penonton yang anarkis, yang maksudnya yang ricuh turun ke lapangan, mereka juga ada dalih. Mereka pasti berpikir kayak gini, ini buntut dari kekesalan mereka, karena mereka datang ke Stadion Haji ke Baharudin Siregar bukan tanpa pengorbanan. Pertama, mereka pasti sudah meluangkan waktu, pasti ada yang mereka korbankan, yang mereka tinggalkan, atau baik itu pekerjaan, sekolah, kuliah, atau dan sebagainya, atau mungkin disuruh emaknya ngapain-ngapain, bapaknya ada kerjaan, tapi ditinggalkan demi menonton PSMS. Itu yang pertama. Kedua, perjalanan jauh. Perjalanan jauh dari Medan ke Lubuk Pakam itu lumayan jauh juga loh. Kalau misalnya kita naik kereta, apalagi panas-panasan. Ketiga, yang mereka korbankan juga adalah material, uang. Uang mereka itu juga bakalan banyak terpakai kan. Kalau misalnya tiketnya aja mungkin kisaran 40 atau 20 ya. Atau mungkin kalau VIP lebih mahal lagi kan gitu. Baru juga pasti mereka beli minum, konsumsi dan sebagainya, uang minyak kereta atau minyak mobil. Terus lagi ada terakhir tuh ongkos ya, bukan ongkos. Ongkos juga tadi masuk. Yang terakhir itu mungkin tenaga dan pikiran dan hati korban ini, nyawa hati ya. Jadi mereka itu kan mendukung PSMS itu banyak yang dikorbankan ya kan. Baik itu pikiran, hati, perasaan itu khususnya, karena mereka itu cinta PSMS itu dengan hati, bukan dengan biasa gitu aja. Jadi mereka itu saking cintanya lah mereka seperti itu, sehingga terjadilah perbuatan anarkis. Tapi kita tidak membenarkan setiap perbuatan yang anarkis, kita tidak benarkan. Tapi kalau misalnya kita berkaca apa penyebab mereka itu, ya karena memang mungkin mereka kecewa dengan hasil pertandingan yang kosong-kosong, dan juga mereka kecewa dengan mungkin manajemen PSMS yang belum bisa memberikan pemain-pemain yang terbaik di setiap lininya. Jadi ya mereka itulah, jadi mereka agak lebih kesel gitu jatuhnya. Nah, sehingga terjadilah tindakan-tindakan turjun ke lapangan. Nah, ini kan jadi polemik bagi PSMS Medan, baik itu dari skuad ataupun juga manajemen. Dan ini juga jadi masalah bagi kita ke depannya. Ingat, PSMS masih ada peluang, baik itu nanti lolos ke 12 besar atau degradasi di playoff. Jadi kan kita masih ada tetap bermain di kandang. Yang aku takutkan buntut daripada aksi kekerasan ini, aksi daripada ricuh ini, kita di-ban bermain, dilarang bermain, dilarang menonton di Stadion Baharudin lagi, baik itu babak playoff degradasi atau babak 12 besar. Nah, ini kan jadi kerugian tersendiri bagi PSMS Medan, khususnya pemain yang ingin mendapatkan support. Tapi ini juga mungkin tujuan daripada supporter PSMS biar manajemen dapat kewalahan, dapat sanksi, ataupun tidak dapat pemasukan tiket lagi nanti ke depannya. Mungkin ini jadi ada tujuan khusus juga mungkin ya kan. Jadi selain mereka kesal, mereka juga ingin memberikan pelajaran kepada manajemen biar mereka itu dapat denda ataupun nggak dapat pemasukan lagi kalau misalnya nanti di-ban pertandingan tanpa penonton gitu. Ini apa ya? Menurut kaca mata aku, menurut analisa aku, menurut opini aku, bisa salah bisa benar. Kalau salah aku mohon maaf, kalau benar alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kalian ada poin penting atau mungkin yang kalian rasa salah dengan pendapatku, mungkin komen di kolom komentar, kita bisa saling sharing, karena ini cuma hanya just sharing ya kan. Kalau misalnya Coach Justin just talk, kalau aku just share ya kan. Just share. Nah, jadi itu dia guys ya. Jadi mohon komen di kolom komentar. Jika salah aku mohon maaf. Yang jelas aku hanya memberikan yang terbaik untuk berbagi pendapat dan cerita tentang skuad PSMS Medan. Nah, dan ini baru lagi ada kejadian lagi kan. Bukan supporter PSMS, tapi bukan supporter di Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan melawan Persipal Palu kalau nggak salah, itu menang di Batakan mainnya. Nah, itu ricu, bukan supporter, tapi pemain PSMS, bukan pemain PSMS, tapi yang ricu ini adalah official pemain dan official. Nah, ini sangat lucu, makanya aku bilang tadi banyak jenis ricu. Ada yang ricu, satu lagi ada ricu dengan dengan wasit. Nah, tapi kemarin yang terjadi
dibatakan itu yang terjadi kericuan itu antar ofisial dengan antar pemain di lapangan. Nah, jadi budaya Indonesia itu, Liga Indonesia itu ricuh sih. Makanya kita perlu juga diedukasi sebagai penonton dan pemain. Bukan hanya penonton yang perlu diedukasi, guys. Aku rasa pemain bola juga mesti diedukasi untuk menahan emosi mereka, guys. Jadi kecerdasan emosional itu penting ya, untuk menahan emosi biar tidak mudah terculut emosi. Lihat tuh pemain-pemain. Memang aku nggak mengakui bahwa aku nggak bilang bahwasanya pemain luar negeri juga nggak pernah emosi. Tapi pernah mereka emosi. Tapi mereka tidak akan pernah out of control sampai barbar gitu. Jarang, bukan nggak pernah ya, jarang. Nah, kita bisa harus meniru seperti mereka ya. Lihat juga supporter-supporter luar negeri, tenang, damai, ya kan, tanpa, bahkan mereka tuh nonton nggak ada jaringnya. Contoh di Liga Inggris bisa nonton depan mata kita itu pemain gitu ya kan. Aku juga berpikir dulu dari kecil, kenapa kita nggak buat gini gitu kan. Tapi setelah aku gede, aku baru sadar ternyata terlalu riskan jika kita membuat stadion itu tanpa penghalang. Bayangkan, ada penghalang aja mereka itu bisa dengan mudahnya masuk menyerang pemain atau pelatih atau mungkin wasit paling sering. Apalagi nggak ada pembatas, wah bisa kacau itu ya kan. Sempat turun semua berapa ribuan orang itu ke lapangan, apa nggak selesai itu, ya kan. Nah, makanya itu juga ini catatan penting bagi kita. Semoga PSMS tidak dihukum berat-berat. Ya kalau dihukum pun ya kita terima aja, karena itu pasti yang udah terbaik, ya kan. Demi evaluasi kita ke depannya. Oke. Thank you guys. Baru kemarin tuh ada juga ricu PSIS Semarang dengan ada supporter yang melakukan lemparan ke dalam sehingga pertandingan diberhentikan di detik akhir. Itu nggak salah udah jatuh hukumannya tanpa penonton sampai akhir musim. Nah, itu kan gila tuh, kasihan kan? Yang kasihan itu pemain karena mereka nggak dapat sokongan atau dukungan dari supporter. Yang kedua, kasihan manajemen nggak dapat pemasukan. Yang ketiga, kasihan juga supporter yang pengen nonton terakhir nggak bisa nonton lagi. Nah, itu dia guys. Oke lah, thank you guys udah nonton ya video ini. Komen di kolom komentar jika ada yang mau di sharing kan guys. Mantap.